Terbukti, Roy Suryo lebih licin dan sakti dari Papa Setnov. Patut bersyukur juga menjadi seorang Roy Suryo. Pasalnya orang ini meskipun sering dibully di medsos, sampai sekarang bisa dibilang kebal hukum. Kalau dulu ada yang mengatakan Setia Novanto licin dan sakti, ternyata ada yang lebih licin lagi, yakni si pakar telematika ini. Setnov sudah masuk penjara kok, dengan divonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Sementara Roy masih juga melanggeng bebas seperti orang yang tidak punya salah sama sekali. Padahal cukup banyak loh kelakuan gak ada akhlak yang dia perbuat. Sebagai contoh, pada tahun 2014 silam, ia nyolong aset milik Kemenpora. Memang Om Roy ini cukup beruntung awalnya. Ia yang berprofesi sebagai pakar telematika, ahli dalam membedakan mana film Parno asli dan mana yang editan, yang pekerjaannya itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemuda dan olahraga. Tiba-tiba ditunjuk menjadi Menpora oleh SBY. Lalu apa hasilnya? Prestasi olahraga di Indonesia nggak ada kemajuan. Malah Roy Suryo nggak hafal lagu Indonesia Raya jadi ketahuan. Plus pasca dia tidak lagi jadi menteri, barang-barang yang ada di rumah dinas Menpora banyak yang dia curi, mulai dari senter, jas hujan, kipas angin, radio, gergaji, blender, setrika, obeng, gunting, sepatu bot, dan lain-lain. Kalau diperhatikan, barang-barang yang digondol Roy itu memang banyak yang receh. Seperti obeng, harganya nggak sampai 50.000 rupiah. Tapi karena item barang yang dia bawa pulang secara diam-diam sangat banyak, yakni mencapai 3.174 unit. Total kerugian negara besar juga, yaitu 8,51 miliar rupiah. Bayangkan, mantan Sekjen Nasdem saja, Patrice Rio Capella, yang hanya menerima suap sebesar 200 juta rupiah dari ex-gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, langsung diciduk KPK. Begitupun dengan mantan Ketua Umum P3, Roma Hurmusi, hanya menerima suap 416 juta rupiah dari Kakanwil Kemenak Jatim, Haris Hasanuddin, dan Kakanwil Kemenak Kabupaten Gresik, Muafak Wirahadi, juga diciduk oleh KPK dan divonis 1 tahun penjara kala itu. Sementara Roy Suryo, aset Kemenpora yang dia ambil kalau diuangkan jumlahnya 40 kali lipat lebih banyak dari suap yang diterima Rio Capella. Tetap saja menghirup udara bebas. Padahal kalau dibandingkan dengan ketiga politisi yang berurusan dengan lembaga anti rasuah tersebut, Roy nggak ada apa-apanya loh. Seperti Setnov menjabat sebagai ketua Golkar, Rio Capella, Sekjen Partai Nasdem, dan Roma Hurmusi merupakan ketua P3. Semuanya elit partai. Sedangkan Roy hanyalah seorang ex-ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat. Atau dengan kata lain, dia bukan orang yang punya kekuatan di partai. Tapi meskipun begitu, dia punya pengaruh apa-apa di partai,
tetap saja dirinya tidak disenggol KPK. Bukti lain kesaktian Roy adalah dia termasuk sedikit dari penista agama yang tidak kunjung ditahan. Padahal pelaku penistaan agama lainnya rata-rata dipenjarakan loh. Mulai dari Lia Eden yang mengaku sebagai Imam Mahdi mendapat wahyu dari malaikat Jibril, serta mengaku pernah bertemu dengan Bunda Maria, dijebloskan ke penjara 2 kali malah. Kemudian ada Arswendo Atmowiloto yang pernah dihukum 4,5 tahun penjara lantaran bikin survei 50 tokoh yang paling dikagumi pembaca, dengan hasil menempatkan Soeharto berada di urutan pertama dan Nabi Muhammad di urutan ke-11. Nabi Muhammad di urutan ke-11. Inilah yang diperkarakan orang. Coba kalau nomor 1, pasti Arswendo selamat. Seperti Michael Head yang pernah menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia pada tahun 1978 silam. Dan di urutan pertama adalah Nabi Muhammad. Tidak ada yang memperkarakannya hingga saat ini. Begitupun dengan sastrawan H.B. Jasin, pernah menerbitkan cerpen berjudul Langit Makin Mendung, yang mana cerpen ini berkisah tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj untuk kedua kalinya. Namun kisah yang dituliskan tidak sesuai dengan peristiwa yang asli. Seperti malaikat Jibril dikatakan sudah tua, Tuhan dikatakan memakai kacamata, dan kendaraan Rasul Buruk dikatakan tabrakan dengan roket Rusia. Pokoknya ngaco banget lah. Tidak bela, H.B. Jasin pun auto didemo oleh masyarakat kala itu, hingga dijatuhi hukuman bersyarat 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Padahal bukan dia loh yang mengarang Langit Makin Mendung tersebut. Pengarang aslinya bernama Ki Panji Kusmin. Tapi karena H.B. Jasin yang menerbitkan, dia yang kena sasaran duluan. Teranyar, kasus penistaan agama yang paling menyita perhatian adalah kasus Ahok, yang sempat dipenjara selama 2 tahun hanya karena ngomongin surat Al-Maidah doang. Padahal kala itu Ahok ini bisa dibilang orang kuat lantaran sedang menjabat sebagai gubernur DKI. Namun ketika tersandung kasus penistaan agama, ia akhirnya masuk penjara juga. Beda dengan Roy Suryo yang hingga detik ini masih berkeliaran meskipun menyandang status sebagai tersangka penista agama. Inilah bukti lain kalau dia memang sakti mandraguna. Tidak ada tandingannya.